Pelatihan dan penguatan peserta silaturahmi anggota Komite Wartawan Reformasi Indonesia. Acara diawali dengan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan lagu Mars KWRI. Laporan panitia, dilanjutkan sambutan Ketua KWRI, dan dilanjutkan sambutan dari Kapolres Pematang Siantar, serta Suryati dari Ketua Persatuan Wartawan Indonesia. Dilanjutkan dengan Korda KWRI Sumatera Utara Edi Kemas Junaidi atau Babe. Pelaksanaan diadakan di Siantar Hotel Kamis, tanggal 14 Desember tahun 2023. terlupakan apa yang sebenarnya harus kita sampaikan, terutama pada kesempatan ini banyak tugas yang harus kita lakukan sebagai pers dalam hal mendukung pesta demokrasi yang akan berlangsung, di mana kita juga berterima kasih dengan adanya pers ini. Mungkin pesta demokrasi yang dilakukan oleh pemerintah ke depannya mungkin semakin baik lagi, karena memang kita harapkan tanpa pers mungkin ada hal-hal yang harus diawasi melalui partisipasi daripada teman-teman kita sekalian.
kami mengharapkan bahwa peran dari KWRI akan semakin membaik ke depan. Akhir kata, saya menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Wali dari seluruh media yang ada di Kota Kalau tidak salah, waktu itu saya sampaikan bahwa Wali kami ini sebagai wartawan ini sebagai wartawan. Nah, dalam pertemuan ini ternyata diantarkan kepada tidak salah 2,9 dan kerja bersama dengan kawan-kawan media sehingga perhatian untuk media itu ada di tahun ini. Saya berharap hal-hal positif seperti ini perlu kita tingkatkan dan bisa berkesinambungan sebagai pemerintah Kota Pontianak. Nah, ini perlu kita juga apresiasi. Saya ingin menyampaikan kepada Konduktor Sosial pada hari ini, saya akan mendukung beliau untuk maju sebagai wali kota 2 periode. Namun karena itu tidak datang, wali tidak datang, jadi saya urungkan untuk menyatakan itu. Kalau nanti saya sampaikan kepada Pak Kadis ataupun Pak Staf, menyampaikan ini tidak boleh berdua, aslinya tidak boleh berpolitik kan seperti itu, tidak boleh menyatakan itu. Jadi program-program yang dilakukan oleh Pemko Matang Siantar dalam hal membangun kota Matang Siantar ini kami mendukung, kami siap mendukung. Kemudian kegiatan ini agak terlambat, kegiatan KW ini agak terlambat. Kenapa terlambat? Kebetulan ya, selamat datang dia lebih konsentrasi di situ dan sempat masuk sampai sebelum besar di KPU. Saya berharap beliau ini bisa duduk di KPU karena di Bawaslu sudah ada mewakili kita sebagai wartawan, ada Bang Liki, dan di hari ini juga di KPU ada juga wartawan, Ucap juga dari wartawan.
kasih. Dan saya tutup bila saya hanya menyampaikan kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Saya mohon maaf dan saya ini wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum. Sehingga kita dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Tepuk tangan dulu buat kalian. Yang saya hormati Wali Kota Pematang Siantar, dalam hal ini diwakili oleh staf ahli Abanda Daniel Siregarda. Selamat datang, Mbak. Saya seperti akhir-akhir tahun ini begitu terasa tadi kalau Abang sekarang jadi staf ahli. Saya menginginkan Abang terus jadi kadis PU gitu ya, sehingga kami yang di sini bisa tersenyum. Tapi mudah-mudahan doa-doa saya terwujud. Dan kan kami PU mudah-mudahan jadi sekda Pak staf ahli. Kita aminkan itu ya. Tepuk tangan dulu buat Pak Daniel. Ini yang biasa kami sapa panggilan PHB. Ini kesayangan Bupati Simalungun ini, Mas. Pak staf ahli proaktif dalam setiap peliputan pemerintahan. Di mana ada bupati, di mana ada babi. Tepuk tangan buat babi. Iya jelas, iya jelas. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Rahayati, Kadis Kominfo Pematang Siantar. Yang kami hormati Abang dan Bapak Daniel Siregar. Udah semua bangku ini nanti ada persoalan di Desember seperti itu bilang. Atau nanti dari ya. Tambah semangat. Nah, sebagai staf ahli Wali Kota Pematang Siantar dan juga Abangda Bapak Johannes Ilopi Kadis Kominfo kita. Demikian juga Bang Babe di sini. Demikian juga Asurati Ketua PUI dan sangat luar biasa Abangda Boang Manalu. Di beberapa pertemuan memang sudah jumpa, tapi baru hari ini kami berjumpa di acara KWRI. Terima kasih atas undangannya Abangda. Ini sangat luar biasa. Dan juga yang kami hormati Ibu Kapolsek mewakili Kapolres Pematang Siantar. Demikian juga ketua-ketua organisasi. Demikian juga di sini Abangda Sabei. Demikian dari GMKI, saya lihat ada di sini BMKRI dan semua yang tidak bisa saya sebutkan secara satu persatu. Puji Tuhan untuk acara hari ini.
mungkin kalau dengan anggaran seperti itu, kalau berbicara tipikal manusia kita, memang manusia saat ini kalau kita kajikan hanya dua aspek, how to have dan how to be. Kalau kita memang sebagai manusia atau sebagai profesi atau sebagai wartawan dalam konsep misalnya how to have, maksud banyak apa yang mau kita miliki, kita tidak akan pernah berpikir menjadi profesional pimpinan itu. Tapi kalau kita mengubah cara pandang kita menjadi how to be, bagaimana kita menjadi sesuatu yang punya makna, yang punya nilai untuk Kota Pematang Siantar, maka saya yakin wartawan orang terdepan yang memberitakan untuk kemajuan Kota Pematang Siantar. Untuk itu, ketika saat ini KWRI mengambil satu tema penguatan, ini mungkin bersuara secara internal, tapi akan mempunyai dampak secara eksternal. Karena undangan di sini kami juga sebagai organisasi kepemudaan, ada juga dari organisasi wartawan online dan lainnya, tentu akan dapat bagian positif dari pertemuan kita hari ini. Karena itu Bang Boar, terima kasih, sukses ketika Abang melihat ini satu poin yang harus terus kita bergandengan tangan bersama, karena di sini berbicara keluarga. Mari kita bangun Kota Pematang Siantar lebih baik ke depannya. Kondisi saat ini tahun politik. Ini saya informasikan kebetulan hanya diskusi, memang terakhir saya diskusi dengan tulang kami Pak Kadis serta seluruh organisasi yang hadir pada hari ini. Kita akan sebut tadi karena kalau kita sebut satu persatu akan berulang-ulang lagi kita menyebutkannya. Juga kepada adik-adik mahasiswa yang bisa hadir di hadapan para reformasi. KWRI ini terbentuk dan KWRI ini adalah sempalan daripada PBI. Orang-orang di KWRI adalah orang-orang yang diduduki pada zaman reformasi. Itu hanya sekilas info. Artinya KWRI ini dulunya juga orang-orang dari PBI. Ketika reformasi, mereka membentuk suatu organisasi namanya KWRI, yaitu Komite Wartawan Reformasi Indonesia. Hingga berdiri sekarang, ketuanya Udi Sudiro, mantan anaknya Gubernur DKI Jakarta. Dan dia profesinya sebagai pembuat kegiatan. Kita telah melakukan perjalanan konsolidasi di organisasi di seluruh Sumatera Utara setelah pelantikan dari Sentra Simalungun ke Madinah, masuk ke Kapten, masuk ke Kapten, masuk ke Sergi, masuk ke Patang, dan untuk kegiatan-kegiatan seperti ini baru kayaknya ini dilakukan oleh KWRI di Sentra Simalungun. Kita sangat mengapresiasi kegiatan ini yang pastinya ini akan bermanfaat buat kita semua kepada yang hadir pada hari ini. Kalau bicara penguatan seperti Bung Henry bilang, sebenarnya ada kuat-kuat di Indonesia. Ya, cuma kita mau tekankan di sini pertemuan ini adalah silaturahmi. Artinya ketika silaturahmi itu dikuatkan, akan terjadi hubungan emosional antara kita sama kita, antara organisasi lain, antara kawan-kawan media, sehingga mewujudkan apa yang menjadi cita-cita dari Kota Pematang Siantar. Kami Usmari yang mewakili pada prinsipnya sebagai media, sebagai pilar keamanan, kita ingin membuat sesuatu hal yang positif. Betul apa kata Bang Hendra, terkoneksinya nanti jalan tol ini, kita mau jadi apa sih? Tapi itu nanti kita bahas pada saat nanti bagaimana kita nanti penguatan-penguatan yang akan kita lakukan dalam dialog nanti. Kita akan paparkan apa yang harus kita buat sebagai orang media dan apa yang harus kita buat untuk diketahui oleh masyarakat. Yang pastinya kegiatan ini kita
Kemudian yang kami hormati Ketua PII Kota Padang Siantar, Saudara Gadis Kominfo, dari organisasi mana tapi gara-gara itu bisa organisasi pers, ada dari SMSI. Terima kasih kepada teman-teman sekalian. Kita sebagai narasumber kegiatan pada hari ini yaitu silaturahmi dan pembahasan kawan-kawan media yang berada di posisinya sebagai jurnalis. Yang pada intinya kita hari ini tidak menggurui, tidak mengajari, tapi mengingatkan, saling mengingatkan sebagai insan pers seperti apa tugas kita. Tema yaitu etika. Etika ada kreatif, inovatif, dan konstruktif. Hanya 5 ini yang kita miliki. Bagaimana kita menjalankan tugas kita sebagai jurnalis? Banyak peluang-peluang yang bisa kita jadikan sumber berita yang bisa menghasilkan pundi-pundi untuk diri kita sendiri. Kenapa saya bilang itu? Ini adalah politik. Politik. Malu-malu kucing untuk menjadikan pemerintah pemberitaan sehingga terhadap yang potensial perwakilan orang-orang terbaik, putra-putra terbaik dari sektor Simalungun ini, artinya penguatan yang dibilang sebenarnya sudah tua semua ini, sudah tua dan sudah saat ini banyak yang belum terungkap kasus persekusi terhadap wartawan. Berarti yang ketiga kreatif, kita lanjutkan inovatif. Inovatif sama kreatif hampir sama lah itu tadi ya. Artinya kita dalam menjadikan berita harus benar-benar punya sasaran, punya punya target. Jangan kita menjadikan berita sama semua persis. Makanya aku kadang-kadang ketika mohon untuk maka di Skominfo 20 bulan ini ya kan. Ini kebanyakan kawan-kawan kita menulis semua. Oh itu kita harus di media online, judulnya sama bukan judul. Ya betul ini banyak kuasi. Tapi persoalannya kita harus lah. Artinya kita tahu bagaimana ini kan sehingga ada perbedaan-perbedaan khusus yang kita sampaikan gitu. Jadi jangan hanya karena saya ini kuasinya ya kita terus ikut gitu karena kita nggak ada kreasi kita kreativitas kita dalam menjadikan pemberitaan yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Ketika orang baca ujungnya ada di judul pemberitaan Monalisa ini memang hal ini pemberitaan sisawal itu yang menjelaskan ini sangat tinggi ini sama orang Jiko siapa semua jadi ini sini gitu. Kita berharap dengan pertemuan ini adalah perubahan yang sedang kita lakukan sehingga pemberitaan itu agak berubah gitu, agak berubah. Apapun yang kita sajikan, karena jujur aja sekarang media sosial saat ini menjadi mendominasi bangsa Indonesia. Media sosial terutama yang paling gawat adalah WhatsApp. WhatsApp itu menurut Fredrik itu paling tinggi yang digunakan oleh bangsa Indonesia. Setelah itu Facebook, TikTok, segala macam, Instagram. Makanya ketika ada hal-hal yang urgent di share ke WhatsApp itu akan menjadi masif. Artinya pemberitaan hoax menjadi masif. Yang lucunya bangsa ini menelan bulan-bulan
yang perlu kita tegaskan pada hari ini, dan ada 5 tadi yang saya sampaikan, ada etika, ada kreatif, inovatif, dan konsumtif. Inilah bagian daripada bagaimana kita menjalankan tugas sehari-hari sebagai jurnalis. Kita beberapa mindset dengan pertemuan hari ini, sehingga apa yang menjadi kebutuhan kita dalam penyajian berita dapat diberi. Dewan Pers dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas pers. Saya yakin dan percaya bahwa kawan-kawan kiranya pers, ya, saya tidak mengajari, saya di sini kebetulan saya pasca Bawaslu menjadi koordinator akademi pemilu dan demokrasi. Teknologi informasi, media